SMP Negeri 3 Makmur lokasi di Desa Panton Masjid Kecamatan Makmur Kabupaten Biren Provinsi Aceh. SMP Negeri 3 Makmur merupakan salah satu sekolah terpencil di Kabupaten Biren, yang memiliki 6 rombel dan peserta didik dengan jumlah 124 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, tahun 2023. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Makmur. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran IPA dengan materi pencemaran udara dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya kabar baik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita
Baiklah anak-anak, kalian tadi udah mempelajari tentang soal fites. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Materi kita hari ini adalah tentang pencemaran udara. Ini Ibu bagikan materi ajar kita hari ini. Di buku paket juga ada. Materi kita hari ini adalah tentang pencemaran udara. Kalian tahu apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia. Contohnya, apa contohnya? Limbah industri. Ya, apa lagi? Limbah rumah tangga, limbah pertanian. Ada lagi? Kebakaran hutan. Kalau terjadi kebakaran hutan, apa yang terjadi? Akan mengeluarkan asap. Dengan mengeluarnya asap, kita susah bernafas. Contohnya lagi meletus gunung berapi. Pernah kalian lihat meletus gunung berapi? Pernah. Termasuk pencemaran udara? Termasuk. Karena mengeluarkan abu-abu vulkanik. Pencemaran udara berbentuk gas dan juga ada pencemaran udara berbentuk partikel cair padat. Kalau berbentuk gas, beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Kalau pencemaran udara berbentuk partikel cair atau padat, partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik. Selanjutnya, kita lanjutkan tentang dampak pencemaran udara. Apa saja dampak pencemaran udara? Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Ya, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Ya, kalau dampak dari pencemaran udara tentang kesehatan, apa contohnya? Akan menimbulkan berbagai penyakit. Ya, akan menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran udara. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara tingkat wilayah? Coba disebutkan apa saja? Ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Apa contohnya? Menanam bunga, menanam pohon-pohonan. Iya. Seterusnya, ikut memelihara atau tidak mengganggu tanaman, kota, dan pohon pelindung. Untuk apa menanam tanaman di pinggir kota? Menjaga kestabilan udara. Bentuk-bentuk pencemaran udara. Berarti ada 2 bentuk pencemaran udara. Apa saja? Pencemaran udara primer,
Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Ya, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget, kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernapasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peranannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Baiklah, kan tadi kita udah nonton videonya bersama-sama tentang pencemaran udara. Tadi dikatakan pencemaran udara dibagi menjadi dua. Apa saja? Akibat aktivitas alam dan manusia. Kenapa dia dikatakan akibat aktivitas alam dan manusia? Ya, yang membakar hutan contohnya adalah manusia, berakibat pula kepada manusia. Kenapa dikatakan berakibat kepada manusia? Karena ulah manusia terjadilah kita sesak nafas, apalagi
presentasi ke depan. Nah, sekarang dikerjakan. Kelompok 1 udah. Kalau udah selesai, kita akan presentasikan. Setelah teman kalian presentasikan, bagi teman yang lain mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang presentasi dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rita, nama teman saya Putri Azura, Akmalul Mulina, Furkan, dan Ibu Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengamatan pencemaran udara. Berdasarkan gambar di atas, tentukanlah dampak dari pencemaran tersebut. Pencemaran udara pabrik, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi, serta proses kimia tertentu. Pencemaran asap kendaraan baik motor ataupun mobil merupakan salah satu penyebab utama pencemaran udara. Asap ini terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang biasa digunakan untuk menghasilkan energi bagi transportasi. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemaran, contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Bagaimana cara mengatasi pencemaran udara? Cara mengatasinya menerapkan sistem ventilasi yang efektif, penggunaan alat pelindung dari APD yang tepat, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan tanami pohon dan tumbuhan hijau di keliling, serta dapat memperhatikan pencemaran udara bermotor. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Baiklah, kelompok 1 tadi sudah menampilkan hasil kerjanya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Coba ditanya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerugian lingkungan, beberapa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Ya, benar.
Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi pertanyaannya untuk kelompok 1? Bagaimana kita mencegah agar tidak terjadinya pencemaran asap kendaraan? Mengurangi pemakaian bermotor, tidak membakar sampah, memakai produk daur ulang, mengonsumsi produk lokal, hemat menggunakan energi, menanam pohon dan tidak membakar hutan. Ya, tepuk tangan. Ya, contohnya sekarang sudah ada sepeda listrik. Tidak terjadi lagi pencemaran udara. Teman-teman, kita cegah dengan sering berjalan kaki. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya sendiri Dini Rizkyani Rahmadani. Teman saya Mursyidah, Nazila Alfiza, Muhajir, dan Hairul Salihin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pencemaran udara. Terima kasih banyak kalian sudah mengerjakan kelompok dengan sangat bagus. Baiklah anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Sekarang kita ambil kesimpulan bersama-sama. Ada yang tahu apa kesimpulan? Dari kesimpulan di atas yaitu mari sama-sama menjaga lingkungan kita karena pencemaran udara itu bisa menimbulkan penyakit contohnya asma dan sesak nafas. Cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara tersebut dengan menanam pohon-pohonan. Ya, supaya tidak tercemar udara. Pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemaran di atas batas normal, memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asam, ispa, dan kanker paru-paru. Untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai belajar tentang pencemaran udara. Untuk pelajaran minggu yang akan datang kita lanjutkan dengan pencemaran air. Baiklah, karena kalian sudah paham tentang pencemaran udara, sekarang Ibu akan membagikan proses. Kalian kerjakan proses waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Ya. Sekarang kita kumpulkan. Sekarang mari kita